Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan berbagai macam kegiatan. Mulai dari tadi kita bangun pagi, kita bersiap-siap, kita berbenah, dan kemudian kita melangkah ke Masjid At-Taqwa ini untuk kegiatan program kajian khas, yaitu kajian Ahad subuh, ya insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan dengan tema seri akhlak Islami. Ya, seri akhlak Islami yang bertemakan akhlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Marilah kita berselawat atas baginda Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khas kali ini saya akan menjabarkan beberapa hal terkait dengan akhlak berbangsa dan bernegara, yang tentunya ini hal yang sangat penting sekali, dan saya mengutip dari PHIWM, ya, salah satu sumber, yaitu apa? PHIWM itu Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Ya, dan secara umat Islam kita tentu juga memiliki pedoman di dalam kehidupan kita. Pedoman secara garis besar kita memiliki dua pedoman besar yang ditinggalkan, ya, oleh baginda Rasulullah. Taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Dua perkara itu, yang pertamanya adalah kitab Allah, ya, kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang jadi pedoman kita, dan kemudian adalah wasunnatihi, dan sunnah-sunnahnya, hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan pegangan dan pedoman dalam kehidupan kita. Ya, dalam kehidupan kita, baik kehidupan pribadi, keluarga, berwarga, dan bahkan berbangsa dan bernegara. Jadi sangat aneh kalau misalnya ada orang mengatakan bahwa jangan dibawa-bawa Al-Quran atau agama dalam berbangsa dan bernegara. Rasulullah contohnya orang yang telah sukses dalam mengelola, dalam mengembangkan, dalam mensejahterakan rakyatnya, ya, sebuah bangsa, sebuah kota yang dinamai dengan Al-Madani atau kota Madinah. Ini adalah bagian dari salah satu implementasi aplikasi bahwa Rasulullah itu adalah orang yang mengimplementasikan agama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun tidak disebutkan juga Bapak Ibu negara Madinah, tidak gitu ya, tapi negeri Madinah.
Madinah Al-Munawwarah. Ya, munawwir. Arti kenapa munawwir itu menyala ya? Bukan menyala bangku itu ya, tapi menyala artinya itu apalah? Bercahaya, ya, sejahtera, adil, dan kemudian masyarakatnya aman sentosa. Mereka itu sangat bahagia dan bangga berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka bagaimana akhlak dalam berbangsa dan bernegara ini? Kalau kita lihat, pertama sekali yang paling penting adalah bagaimana ya politik di suatu bangsa dan negara itu harus dijalankan dengan kesolehan. Harus dijalankan dengan prinsip-prinsip keislaman, dengan nilai-nilai Islam yang murni, ya, dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka berpolitik Pak dalam Islam itu boleh dan itu sah-sah saja. Makanya kalau orang-orang yang berpolitik itu adalah orang-orang yang saleh, mereka-mereka yang taat kepada Allah, insyaallah negeri itu, bangsa itu, ya, mereka-mereka itu akan memiliki akhlakul karimah. Para pemimpin-pemimpinnya, para pejabat-pejabatnya, para elit-elit politiknya, apabila mereka itu memiliki kesolehan, ya, mereka memiliki akhlak yang mulia, maka rakyatnya pun akan ikut, ya, akan ikut mengikuti pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang memiliki akhlakul karimah. Makanya jangan kita berharap, ya, negeri kita makmur, negeri kita adil, hukum ditegakkan, kalau pemimpinnya nggak soleh, bagaimana bisa terlaksana? Jangan kita berharap jangan kita berharap negeri kita ini sejahtera, ya, rakyatnya diperhatikan, kalau pemimpinnya tidak beriman. Maka itulah pentingnya orang-orang yang soleh itu, orang-orang yang beriman itu, mereka harus, ya, nimbrung. Mereka itu harus berpolitik, mereka harus memiliki atau harus memegang tampuk kekuasaan, Pak. Biar nanti, ya, mereka itu bisa mengarahkan bangsa dan negara itu kepada hal-hal yang baik. Tetapi sebaliknya, apabila para elit politiknya, para pejabat-pejabatnya, dan bahkan mungkin para menteri dan para, ya, pejabat-pejabat bangsa ini, jika mereka orang-orang yang tidak beriman, jika mereka orang-orang yang tidak soleh, ingatlah fantazirus sa'ah, akan datang yang namanya sebuah kehancuran dan bahkan kiamat. Ya, bangsa tidak akan bisa ditegakkan keadilannya, rakyat tidak akan sejahtera, ya, hukum akan pandang bulu. Kenapa? Karena mereka bukan orang-orang yang saleh. Yang kedua adalah secara garis besarnya pemimpin suatu bangsa itu harus mampu, di samping mereka adalah orang yang saleh, orang yang beriman, mereka juga harus mampu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar ini, Pak, ini kalau kita memiliki sebuah kekuasaan, kita memegang tampuk kepemimpinan, ya, di tangan kita, ya, bisa terjadinya, ya, suatu peristiwa, atau mungkin karena kita memiliki sebuah peraturan atau kebijakan, maka ini sangat berpotensi untuk kita berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kenapa selama ini banyak kita susah melakukan nahi mungkar? Kita kan hanya amar ma'ruf saja, Pak, mengajak orang buat berbaik, mengajak orang berbuat baik. Tapi yang nahi mungkarnya itu kadang-kadang sulit untuk kita lakukan. Kenapa? Karena kita tidak punya power, Pak, tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan, tidak punya wewenang. Akhirnya apa yang terjadi? Itulah kadang-kadang terjadi. Kita lihat kemungkaran-kemungkaran, kita tidak berani, Pak. Apalagi para elit politik, para pejabat, mana berani mereka, ya, untuk melarang daripada perbuatan-perbuatan kemungkaran.
Yang adanya mereka juga ada sebahagian yang ikut dalam melakukan kemungkaran itu karena tidak berani. Kalau mereka berani dalam mengentaskan yang namanya kemungkaran, menolak kemungkaran, atau mereka itu memerangi daripada kemungkaran, mereka akan terancam jabatannya, Pak. Ada juga yang dipecat dari jabatannya. Makanya daripada ambil pusing, daripada terancam posisinya, jabatannya, maka dia akhirnya berkompromi dengan kondisi dan keadaan. Padahal di situ ada yang namanya kemungkaran dan bahkan melahirkan kemaksiatan. Ibu bapak saudara-saudaraku yang berbahagia, jadi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara selaku warga Muhammadiyah kita tentu perlu mengambil bagian. Ya, kita perlu terjun ke politik itu. Kita harus ambil bagian. Tidak boleh kita masa bodoh atau menjadi orang yang apatis dalam kehidupan politik. Maka berbagai macam saluran-saluran secara positif kita harus ambil andil di situ. Jangan kita berdiam diri, jangan kita menjadi penonton di tribun, Pak. Tapi kita terjun ke bawah di lapangan, kita menjadi pemain. Ya mudah-mudahan walaupun mungkin misalnya kita 1 atau 2 orang dari Muhammadiyah, tapi kita terus tetap berjuang dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Inilah pentingnya Bapak Ibu berbahagia. Jika kita tidak berperan aktif di dalam mengurus bangsa ini, mengurus politik ini, maka orang-orang yang tidak kompetenlah yang akan mengurus politik ini. Ya, makanya beberapa hari kemarin sudah beredar itu susunan kabinet Prabowo itu. Ada ternyata namanya Prof. Abdul Mukhti Sekretaris Umum Muhammadiyah gitu ya. Mudah-mudahan benar-benar jadi menteri ini, bukan prank dari pemerintah gitu ya. Ini bagian hal yang memang menurut kita sangat kompeten dan juga salah satu sarana untuk memberikan masukan-masukan kepada bangsa ini, terutama nanti dari segi pendidikan gitu ya. Ini jadi penting sekali. Apalagi Muhammadiyah dikenal dengan organisasi yang sudah berhasil dan sudah sukses dalam menjalankan pendidikan. Karena pendidikan ini adalah salah satu di antara program-program action yang nyata yang dilakukan oleh Muhammadiyah untuk bangsa ini. Berarti tidak diragukan lagi kalau misalnya dari Muhammadiyah diberikan amanah untuk mengurusi untuk pendidikan ini, insyaallah. Demikian pula dengan kesehatan, tidak diragukan juga. Kalau pendidikan Muhammadiyah memiliki rumah sakit, pendidikan itu memiliki universitas, perguruan tinggi, sekolah tinggi, sekolah-sekolah, pesantren, bahkan sampai ke PAUD TK. Nah, dalam kesehatan juga Muhammadiyah tidak diragukan. Selama ini telah mendirikan rumah sakit. Dan Muhammadiyah sangat banyak sekali berkiprah untuk kesehatan dalam bangsa dan negara ini, untuk rakyat Indonesia dan bangsa yang kita cintai ini. Maka tujuannya dalam nimbrung berpolitik itu, atau orang-orang Muhammadiyah aktif di politik itu, tujuannya adalah untuk masyarakat, untuk membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dari situlah mulainya. Jadi bukan untuk mendapatkan sebuah posisi atau mungkin sebuah jabatan yang dianggap ini adalah jabatan suatu kehormatan, bukan. Tetapi melalui inilah insyaallah Persyarikatan Muhammadiyah melalui kader-kadernya yang terpilih, yang terbaik, melalui itulah dapat kiranya bisa membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu. Dengan cara kebijakan-kebijakan yang tentunya pro terhadap rakyat dan terhadap masyarakat, terutama masyarakat dan umat Islam pada khususnya. Maka dalam berpolitik itu kita memang harus bisa menegakkan yang namanya kejujuran, amanah, dan kita bersungguh-sungguh dalam mewujudkannya.
Dan kita harus bisa menggait dan juga harus bisa mengajak ya unsur-unsur yang lain untuk mewujudkan mewujudkan amanah ini, menunaikan amanah ini. Karena sejatinya jabatan, pangkat ya semuanya adalah titipan Allah. Ya, bukan hanya titipan manusia gitu Pak ya. Karena jabatan itu kan titipan manusia juga. Tapi yang lebih penting lagi adalah di samping dititipkan kepada kita oleh manusia, oleh sekelompok orang yang mungkin senang dengan kita, yang cocok dengan kita, di samping itu juga ada yang lebih penting lagi, bahwa semua jabatan, posisi ya yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah komponen akhlak dalam berbangsa dan bernegara itu perlu kita wujudkan Bapak Ibu. Ya, dan bahkan dalam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya itu bahwa yang pertama, orang yang berintegrasi ya dilarang untuk mendatangi pemimpin-pemimpin yang zalim. Orang yang berintegrasi, orang yang lurus ya, atau bahasanya orang yang memiliki kelebihan dan keistimewaan, orang yang jujur, orang yang amanah, pada dasarnya itu tidak boleh mendatangi pemimpin-pemimpin zalim, apalagi mereka datang, orang yang baik-baik tadi itu datang meminta-minta jabatan. Dan bahkan dalam kitabnya itu dikatakan kitab Al-Halal wal Haram, di bab yang ke-6 ya, bab sadis itu, yang pertama intinya sangat tercelalah ya mereka-mereka yang mendatangi penguasa-penguasa yang mereka itu penguasa yang tidak adil. Dan bahkan kalau kita duduk dengan penguasa-penguasa yang tidak adil, penguasa-penguasa yang zalim, maka kita bersama mereka juga tidak dibenarkan dan tidak boleh. Apalagi kita gabung nimbrung ya dengan mereka, berarti secara tidak otomatis kita seolah-olah sudah menyetujui dan merestui apa-apa yang mereka lakukan. Padahal itu adalah perbuatan-perbuatan yang zalim. Nah, ini yang pertama. Kemudian apa lagi? Siapapun yang melihat penguasa yang melakukan ketidakadilan dan mereka itu diam, tentunya dia itu ikut berperan dalam kejahatan itu. Nah, ini yang lebih bahaya lagi nih. Kita memiliki misalnya kemampuan atau memiliki akses untuk memberikan ya, atau meluruskan daripada pejabat-pejabat yang mereka itu, ini akhlak dalam berbangsa nih Pak, dibahas dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Jadi kalau ada misalnya kita memiliki kemampuan, memiliki akses untuk meluruskan para pejabat-pejabat kita, mereka misalnya melenceng dari amanah yang telah diberikan kepada mereka, mereka tidak menjalankan amanah sesuai dengan amanat undang-undang, dengan amanat Islam, maka kita yang memiliki akses tadi, kita harus ya mampu, harus berusaha untuk meluruskan. Jangan sampai kita berdiam diri dan tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan. Berarti kata Imam Al-Ghazali, kita sama saja berperan dalam kejahatan, ketidakadilan yang mereka lakukan. Nah, ya. Jadi inilah perlunya kita memperhatikan ya bagaimana ulama menjelaskan tentang ya aturan dalam berbangsa dan bernegara. Maka kuncinya apa? Jika seseorang mengetahui bahkan melihat penguasa melakukan penindasan, kezaliman, ya, dan lain sebagainya, maka mereka itu harus menghentikannya. Ya, mereka tidak boleh berdiam diri, apalagi mereka itu mendiamkan, mereka itu duduk bersama penguasa-penguasa yang zalim, penguasa-penguasa yang tidak adil. Maka mereka itu termasuk orang-orang yang melakukan kezaliman yang sama dengan penguasa itu.
Maka ini beberapa hal yang memang catatan dalam kitab ya yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali ini. Maka penguasa yang zalim dalam mengunjungi orang-orang yang berintegrasi atau orang-orang yang baik itu terdapat beberapa hal. Pertama, kalau misalnya ada penguasa yang datang ya, misalnya gitu ya, al-haliyah ats-tsaniyah ayyadkhula 'alaika sultana zalim zairan fajawabus salam ya la budda minhu. Jadi kata Imam Al-Ghazali, jika seorang penguasa yang zalim misalnya datang kepada kalian, sementara kalian adalah anti terhadap kezaliman penguasa itu, maka paling tidak ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, fajawabus salam la budda minhu. Kita boleh menerima salam penguasa itu, ya. Kita harus tetap menyambut atau dengan arti kata dengan bertujuan untuk apa? Untuk memberikan nasihat. Kalau kita langsung tolak mentah-mentah, nanti takutnya nasihat yang akan kita berikan tidak jadi dan tidak bisa sampai kepada mereka yang zalim itu. Kemudian selain itu ya, untuk menunjukkan kemarahan kepada seorang penguasa dan karena ketidakadilan mereka, maka hendaklah tidak berdiri dengan mereka. Ya, nah, ini penting juga nih. Berdiri itu artinya apa? Kita pro terhadap apa yang telah mereka lakukan, kebijakan-kebijakan. Seandainya ada pejabat, ada pemimpin, ya, ada penguasa yang datang kepada kita, kemudian ternyata dalam kebijakannya itu ada ketidakadilan, ada kezaliman, ya, dalam kebijakan dan peraturannya itu, maka kita tidak boleh bersama mereka, tidak boleh mengiyakan apa yang mereka katakan, tidak boleh kita mendukung atas kezaliman, ya, atas perbuatan yang mereka lakukan itu. Kalau kita diam, berarti kita tandanya setuju, dan kita tidak boleh berdiri bersama mereka, tidak boleh pro terhadap mereka. Nah, inilah kadang-kadang kita dalam berakhlak berbangsa dan bernegara ini, ya, kita suka kadang-kadang merem saja gitu. Ya, merem saja. Ada juga orang yang berani menjilat, ya. Kenapa? Karena untuk mendapatkan sesuatu dengan tujuan maksud tersendiri, untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, inilah yang kita khawatirkan di akhir zaman, banyaknya para ahli-ahli agama dan bahkan dilabeli sebagai ulama, mereka datang terhadap penguasa yang membawa dengan kepercayaan dirinya, dengan mengorbankan akhlaknya, mengorbankan keimanannya, mengorbankan kehormatannya demi secuil dan sebuah jabatan yang telah dijanjikan kepada mereka. Dan itu banyak terjadi termasuk di bangsa kita ini. Ya, mendatangi para pejabat-pejabat, para pemangku kepentingan, penguasa-penguasa, dan bahkan rela mengorbankan harkat, martabat dan kehormatannya. Dan bahkan ini yang paling mengerikan adalah mereka-mereka yang datang kepada pejabat-pejabat itu, para penguasa-penguasa itu, mengorbankan akhlaknya, mengorbankan prinsip-prinsipnya, dan mereka juga, ya, sampai mereka itu merasa betul-betul terhina. Tapi karena demi sebuah jabatan, akhirnya mereka, ya, merem saja. Inilah kadang-kadang Bapak Ibu yang berbahagia. Inilah prinsip yang sebenarnya dalam Islam sangat dilarang sekali. Ya, kita datang pada pejabat, kita datang kepada penguasa, mendapatkan proyek, ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan kekuasaan, ingin mendapatkan jabatan, sehingga kita lupa dengan prinsip, dengan nilai-nilai yang ada pada diri kita, nilai-nilai amanah, nilai-nilai kejujuran. Kadang-kadang ideologi yang kita miliki sudah hancur ketika kita berhadapan dengan sebuah jabatan yang sangat-sangat menggiurkan. Ibnu Taimiyah juga mengatakan, ya, dan menjelaskan tentang politik, akhlak berpolitik, ya, bahwa politik itu
ya, politik is the art of possible. Politik dalam seni yang terbuka bagi kemungkinan apapun, ya, termasuk dalam melakukan kebaikan. Jadi politik itu sebenarnya seni, ya, seni yang terbuka. Bisa saja seseorang itu salah dalam menggunakannya, bisa juga mereka itu juga bisa melakukan, ya, berpolitik sehingga dapat melakukan kebaikan-kebaikan, membuka jalan kebaikan bagi orang lain. Jadi berpolitik itu sebenarnya bukan haram, selagi dia itu menjalankan tugas-tugas politiknya itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan jalan menuju kebaikan, penuh dengan integritas, ya, penuh dengan amanah, jujur. Itulah nilai-nilai akhlak dalam berpolitik. Tapi sayangnya kadang-kadang nilai-nilai itu yang tadinya sebelum masuk ke politik, yang tadinya memiliki integritas, yang tadinya jujur, yang tadinya amanah, yang tadinya memiliki nilai-nilai keislaman, tetapi ketika mereka berada di lingkaran politik, kadang-kadang mereka itu terjerembab. Akhirnya yang tadi ideologinya tadi, yang tadinya dia memiliki prinsip-prinsip yang bagus, akhirnya karena mereka masuk ke politik dan kemudian mereka itu terkontaminasi dengan politik itu sendiri. Na'udzubillah. Nah, inilah Bapak Ibu berbahagia beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Masih banyak lagi sebenarnya, ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin dan juga kitab Ibnu Taimiyah, ya, yang menjelaskan. Intinya jangan sampai apa yang kita lakukan, ya, baik itu di bidang politik, ya, menjadi penguasa, menjadi pemimpin, dan bahkan mungkin ada yang jadi menteri, ya, hendaklah kita memperhatikan bagaimana akhlak kita, ya, akhlak kita dalam berbangsa dan bernegara. Prinsipnya, intinya adalah jangan sampai, ya, kebijakan-kebijakan yang kita buat, peraturan-peraturan yang kita keluarkan, jangan sampai menzolimi daripada hak-hak daripada bangsa kita dan juga masyarakat kita. Ini saja mungkin barangkali sebagai tausiah atau kas politik kita, ya. Ini kajian Ahad subuh ngomongin banyak politik, tapi nggak apa-apa, sekali-kali kita, ya, ini perlu juga untuk meluruskan niat kita dan sebagai nasihat buat kita semuanya dan para pemimpin-pemimpin kita. Itu saja, terima kasih atas perhatian. Ada Pak Dr. Ayuhan, ya, Pak Haji Haidir dan Pak Haji Yusuf dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sehat-sehat semua kita, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.